sebuah kehormatan bagi kami bisa bekerja sama untuk menyelenggarakan kegiatan ini bersama Break Internship. Kemudian sebelum kita berlanjut kepada kegiatan inti acara, marilah kita berkenalan terlebih dahulu dengan program selfie yang hari ini kita laksanakan. Karena mungkin teman-teman ada yang belum mengetahui gitu atau asing terhadap program selfie ini. Selfie atau Self Improvement for Alumni merupakan program dari Telkom University tentunya untuk mendukung kesuksesan karir para alumninya. Kemudian Selfie juga hadir untuk dapat memberikan kesempatan kepada alumni yang belum bekerja untuk bisa meningkatkan kapabilitasnya sehingga pada akhirnya para alumni bisa mendapatkan peluang besar dalam memasuki dunia karir. Program Selfie ini tentunya kita bekerja sama dan bermitra dengan berbagai perusahaan. Dan hari ini mitra yang membersamai kita adalah Break Internship yang kebetulan juga hari ini akan melakukan coaching session entrepreneurship. Hari ini pemateri kita adalah bersama Ibu Florencia Wiono. Beliau adalah selaku dari CEO dari Bright Internship. Mungkin teman-teman semuanya di sini sudah tidak sabar gitu untuk mendengarkan coaching langsung dari beliau karena pastinya beliau ini akan membagikan banyak ilmu seputar entrepreneurship tersebut. Maka tanpa berlama-lama, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ibu Valencia karena beliau juga sudah ada dan membersamai di Zoom ini. Silahkan Ibu. Ya, terima kasih Bu Iis, Bu Sari juga. Halo semuanya, selamat siang. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Ini suara saya terdengar jelas? Ya, terdengar jelas. Terdengar jelas ya. Oke, Bu Iis, terima kasih. Nah, saya izin untuk share screen. Oke, first of all, thank you untuk Telkom University dan juga teman-teman semuanya yang hadir di sini. Thank you for having us. Thank you for having Bright Internships. Thank you for having me. Perkenalan singkat, nama saya Florencia dan udah kurang lebih 9 tahun lebih dari, jadi entrepreneurs, building Bright Internships dan beberapa bisnis lainnya. Kemudian ada previous experiences interning dan working professionally juga di Indonesia, New Zealand, China, dan Hong Kong. Dan ketika di Bright Internships, kami sudah membantu lebih dari 1.000 students untuk internship placement di Indonesia dan di luar negeri, serta lebih dari 5.000 students untuk career preparation training. Nah, hari ini topiknya menarik banget, Bu Is, Bu Sari, untuk topik entrepreneurship sendiri. Dan saya sudah perkenalan diri singkat, karena ini grupnya kecil, saya juga pengen dengar dong dari teman-teman, mungkin ada 2-3 orang yang boleh sharing tentang teman-teman, mungkin backgroundnya apa, apakah sekarang sudah menjadi entrepreneurs, atau pengen coba menjadi entrepreneurs, atau ada kegalauan apa, boleh saya dengar dari 2-3 orang yang hadir di siang hari ini sebelum kita masuk ke materi. Ada volunteer mungkin atau kalau enggak nanti Bu Iis boleh bantu ya 2-3 orang. Ya, silakan teman-teman bagi yang ingin memperkenalkan diri apakah sudah menjalani dan terjun langsung di dunia entrepreneurship gitu atau masih kepo-kepo nih terkait entrepreneurship itu sebenarnya apa sih gitu ya. Coba teman-teman yang bersedia gitu untuk menyalakan mikrofonnya silakan. Open mic, on cam juga boleh banget. Oh iya, yang on cam juga boleh banget. Mungkin di sini ada Danar Prayoga karena di sini beliau on cam menyalakan virtual background gitu. Mungkin bisa open mic-nya. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang semuanya. Mungkin perkenalan ya. Perkenalkan, saya Danar Prayoga. Saya alumni lulusan Telkom University, lulus di tahun 2023
jurusan S1 Sistem Informasi. Kebetulan kalau sekarang masih aktif sebagai pencari kerja gitu ya, masih belum kerja. Kalau untuk di entrepreneurship belum ke arah sana sih saya. Saya mengikuti kegiatan ini untuk menambah ilmu gitu. Oke, thank you Danar. Pengen nggak ke depan punya company sendiri, punya bisnis sendiri, kayak jadi entrepreneurs gitu? Jujur belum kepikiran ke arah situ sih. Cuman mungkin dengan ikut kegiatan ini jadi banyak yang ilmu ya. Dapat ilmu lebih lagi, mungkin jadi punya inspirasi baru gitu. Oke, siap. Thank you Danar. Sama-sama. Mungkin ada yang lain? Boleh? Siapa? Mungkin ya kita bantu untuk ajukan ya Bu ya, karena mungkin masih Ya, malu-malu boleh. gitu. Coba coba di sini ada, tadi kan udah laki-laki ya, coba ini perempuan deh mau unjuk suara gitu. Ini ada dari Nurul Hikmah S. Silahkan bisa open mikrofonnya. Halo, selamat siang. Terima kasih, Kak. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah Sabila, alumni Telkom University, jurusan Teknik Industri, lulus tahun 2022. Sekarang sama kayak Mas Danar, masih mencari pekerjaan juga. Untuk ke arah entrepreneurship, sebenarnya saya tuh ada kepikiran untuk jualan gitu sih. Cuman belum tahu kayak gimana, harus harus apa dan bagaimana persiapannya gitu sih. Makasih. Oke. Thank you Nurul. Yang diharapkan dari sesi hari ini apa? Pengen dapat apa kira-kira? Pengen dapat ilmu terkait entrepreneurship dan apa sih yang harus dimiliki seorang entrepreneurship sebenarnya ke depan gitu. Kalau Oke. pengen jadi entrepreneurship gitu. Oke. Thank you Dana, thank you Nurul. Hari ini kita akan pembahasan beberapa terkait entrepreneurship. Mungkin hari ini sifatnya lebih ke sharing kali ya. Jadi kita simple aja, kita sharing, diskusi, kemudian pembahasan-pembahasan basic tentang entrepreneurship, mulai dari kenapa entrepreneurs itu penting, kemudian tipe-tipe entrepreneurship dan juga mindset apa yang dibutuhkan sebagai seorang entrepreneurs. Kayak tadi Nurul sharing apa sih yang dibutuhkan. Nah, itu kita akan bahas juga. Kemudian ketakutan-ketakutan apa yang kita hadapin, challenge. Dan nanti dari tim Bright Internship juga ada sharing tentang international program, ataupun kita juga punya local program yang bisa teman-teman ikutin. Dan kebetulan tadi ada beberapa teman-teman juga yang join di hari ini, belum ada kegiatan ataupun belum mendapat pekerjaan, mungkin bisa join program kami juga. Oke. Ketika saya bilang entrepreneurship, oke, entrepreneurs, apa sih yang ada di pikiran teman-teman? Kira-kira apa? Boleh, teman-teman boleh tulis di chat box atau boleh on mic, on cam juga. Kira-kira apa sih yang dibayangkan teman-teman? Pengusaha, oke. Ada lagi? Kira-kira apa kebayang entrepreneurs itu apa sih? Wirausaha. Oke, jadi secara simple, memang kalau entrepreneur sendiri itu an individual atau small group of partners, biasanya ada beberapa orang yang bekerja sama, 2 orang, 3 orang, 5 orang, yang mereka tuh create new business. Sebenarnya as simple as that, seseorang yang create bisnis baru, itu semuanya bisa dikategorikan jadi entrepreneurs. Jadi simpelnya itu. Dan kenapa entrepreneurs ini sangat disupport oleh pemerintah ataupun society, karena keuntungannya itu banyak, penting banget as an entrepreneurs. Jadi yang pertama apa? Dengan adanya bisnis-bisnis baru, entrepreneurs baru yang bermunculan, yang pertama pasti meningkatkan produktivitas. Jadi ketika competitiveness itu ada, kompetisi itu semakin banyak, satu orang bersaing dengan orang yang lain, satu company bersaing dengan company yang lain juga yang masih baru, tentunya setiap company itu akan offer better product, lower price, ataupun service yang lebih bagus atau yang lebih inovatif. Jadi itu menguntungkan customer. Itu kenapa kok entrepreneurship is important.
Kemudian ada lagi improve innovation. Dengan entrepreneurship sendiri itu kan biasanya ada hal baru, entah produk baru ataupun pakai resources baru, services yang baru. Nah, itu semuanya melalui tahap-tahap inovasi. Jadi ketika ada entrepreneurship di sini, pasti inovasi itu juga ikut meningkat. Dan ketika inovasi itu terjadi, sebelumnya pasti ada suatu steps di mana ada research and development. Entrepreneurship sendiri atau para pebisnis ini juga akan support yang namanya investigasi atau research and development sebelum mereka launch new product atau service di market. Nah, misalnya kalau sekarang nih ada makanan dengan rasa baru atau misalnya apa Indomie lah, mie goreng dengan rasa-rasa baru. Nah, itu melalui semuanya research and development. Dan itu sangat disupport oleh para entrepreneurs. Jadi tiga hal ini sangat penting. Kenapa kok orang-orang ataupun terutama pemerintah ya sangat support entrepreneurs. Dan nggak hanya itu, definitely entrepreneurs itu create job opportunities. Nah, nggak hanya kita sebagai pebisnis itu earn money untuk diri kita sendiri, tapi ketika kita employ, ketika kita memberikan pekerjaan untuk orang lain, ataupun kita punya partner kerja, mereka ini bersama-sama dengan kita untuk earn something. Jadi create job opportunity juga, meningkatkan standard of living juga, jadi ini sangat bagus. Kemudian entrepreneurs ini juga sangat dekat dengan society. Sering dibilang bahwa entrepreneurs itu connect dan help people. Di mana banyak perusahaan juga punya corporate social responsibilities, di mana di sini kita support development infrastructure atau education, healthcare, kita memberikan training, mentorship, dan banyak banget untuk meningkatkan society. Nah, itu pentingnya entrepreneurs. Nah, dari banyak yang saya ceritakan tadi pentingnya, tentunya goal-nya bagi sebuah negara juga grow the economics. Dalam artian contribute ke GDP kita karena earning something kita paying tax. Nah, itu adalah goal-nya juga dari seorang entrepreneurs. Nah, kalau misalnya teman-teman bayangkan sendiri, mungkin artinya tadi simpel ya, ada yang jawab wirausaha, ada yang jawab pebisnis, tapi sebenarnya ada 12 tipe dari entrepreneurships, ataupun teman-teman kalau misalnya baca-baca, lebih banyak dari ini sih, lebih banyak dari 12 dan dikategorikan berdasarkan macam-macam. Yang saya bahas hari ini berdasarkan karakteristiknya dari entrepreneurs. Mungkin teman-teman sudah menjalani sebagai entrepreneur tapi tidak sadar atau seperti apa. Yuk kita lihat satu-satu seperti apa. Yang pertama ada traditional entrepreneurship. Nah, traditional entrepreneurship ini yang sering ada di bayangan teman-teman kalau kita menyebut atau mendengar kata entrepreneurs. Jadi kita run bisnis, primary goal-nya untuk generate profit. Nah, entah kita buka toko, tadi kan Nurul katanya pengen jualan sesuatu, atau retail store, punya bakery, punya service business, kita produsen apa, consulting. Nah, itu kalau end goal-nya atau primary goal-nya generating profit, itu kita masih tergolong traditional entrepreneurs. Ada lagi namanya social entrepreneurship. Nah, ini kebanyakan lari ke teman-teman milenial ataupun ke generasi anak-anak muda sekarang. Kebanyakan anak-anak muda sekarang punya ambisi solving social problems, nggak cuma generating profit, tapi ada social problems yang diselesaikan. Misalnya school building projects, kita nggak hanya earn money dari construction, tapi kita building something untuk rural areas. Atau misalnya digital literacy training, itu ketika kita bisa solving something di masyarakat yang memang masih banyak perutnya, nah itu kita menjadi social entrepreneurs. Kemudian ada nih yang namanya serial entrepreneurship atau hustler. Dan kalau misalnya kita membahas hustler ini, pasti kita punya bayangan siapa orangnya itu kurang lebih sama, which is Elon Musk. Kita sebut dia tuh hustler. Kenapa? Karena dia starting dan running banyak bisnis ketika berkarir.
Dia ada PayPal, Tesla, SpaceX, ada Zip juga. Jadi nggak semua entrepreneurs itu seinovatif beliau, tapi dia ini ada a very good example untuk serial entrepreneurships atau untuk hustler. Nah, ini 3 yang pertama. Kemudian ada lagi corporate entrepreneurship. Nah, ini mungkin cocok untuk Danar ya. Karena Danar tadi masih belum kepikiran pengen buka company apa, tapi pengen kerja di sebuah perusahaan. Tadi jurusannya juga di IT ya. Itu seorang entrepreneurship, mereka ini beraktif sebagai entrepreneurs tapi di perusahaan orang lain. Jadi kita tetap berperan sebagai pegawai, tapi kita ini generate something, misalnya kita keluarin service baru, kita misalnya keluarin apps baru, kita buat produk baru, services baru, new businesses yang menguntungkan perusahaan. Nah, itu namanya corporate entrepreneurship. Mungkin dari teman-teman yang hadir di hari ini, udah banyak yang mungkin lagi kerja di perusahaan, tapi ternyata sudah bersikap sebagai entrepreneurs, yaitu entrepreneurship. Nah, banyak positif pro kontranya juga ketika kita sebagai entrepreneurship. Jadi kita sebenarnya kalau di perusahaan orang kita nggak perlu modal misalnya, risknya juga nggak terlalu tinggi. Tapi ketika produk ini boom atau servisnya ini memang baik, yang dapat banyak keuntungan, unfortunately the company, bukan kita sebagai pencipta ataupun kita sebagai misalnya programmernya atau apa. Tapi karena itu sudah belong to the corporate, nah itu belong to the company. Kemudian ada yang namanya imitative entrepreneurship. Nah, memang nggak semua entrepreneurs itu punya ide-ide yang dari kita sendiri. Ada yang sikapnya meniru existing business model atau meniru produk orang lain, servis orang lain, ataupun sistem kerjanya. Nah, tapi marketnya baru, misalnya konteksnya baru. Atau kayak misalnya di luar negeri ada Uber dulu, di sini kita juga punya Gojek. Atau di luar negeri ada Amazon, kita di sini punya Tokopedia. Ada banyak banget bisnis yang enggak purely baru idenya, konsepnya, tapi misalnya servisnya baru. Kita ada di Indonesia gitu. Itu namanya imitative entrepreneurship. Jadi kalau teman-teman mungkin research online, kira-kira di luar negeri yang lagi happening apa? Yuk bawa ke Indonesia atau yuk bawa ke kota kalian. Itu juga works as an entrepreneurs. Kemudian ada tech entrepreneurship. Nah, ini cocok banget buat teman-teman dari Telkom, banyak anak tech juga kan. Jadi use technology to address problems. Banyak create new market, apa product development, software development. Yang paling terakhir ini ada AI, user experience design. Jadi semuanya yang baru itu hubungannya dengan teknologi, namanya tech entrepreneurships. Kemudian ada lagi green entrepreneurship. Banyak ya teman-teman macamnya. Jadi mungkin yang teman-teman terasanya simple, oh cuma pebisnis aja, create new business, tapi ternyata macamnya banyak. Jadi green entrepreneurship itu untuk teman-teman yang pengennya sesuatu yang berhubungan dengan environmental, sustainable things, misalnya green building, green construction, renewable energy, atau mungkin punya fashion brand tapi pakai sustainable, bahan-bahan yang sustainable atau zero waste. Jadi larinya ke sana. Kalau green entrepreneurship ini juga lagi in banget di mana-mana, termasuk di Indonesia juga untuk green entrepreneurship. Kemudian ada yang namanya international entrepreneurship. Nah, ini sesuai namanya, conduct business operations nggak hanya di Indonesia, tapi juga di luar border. Misalnya ada Starbucks, atau ada Apple, ada McDonald's, itu nggak hanya di negara mereka saja, tapi mereka ekspansi sampai ke negara-negara lain. Nah, ada lagi yang namanya scalable startups. Scalable startups ini mereka biasanya solving problem yang ada di market yang biasanya idenya tuh pure baru. Mereka dapat solution, mereka generate ini nggak hanya di tempat mereka, tapi mereka fokusnya untuk ekspansi gede-gedean. Ekspansi yang benar-benar luar biasa worldwide.
dan goalnya tuh big profit returns. Kayak itu contohnya perusahaan-perusahaan seperti Facebook, Instagram, atau Uber, Airbnb. Nah, itu mereka adalah scalable startup entrepreneurs. Nah, kurang 3 lagi. Ada satu yang namanya small business entrepreneurship. Jadi, jangan dibayangkan kalau entrepreneurs itu pasti yang top of mind, maksudnya yang perusahaan besar, kemudian yang buildingnya itu bagus. Itu nggak semuanya seperti itu. Kita operate small scale business, bisnis yang kecil, mungkin kita punya customer itu spesifik, customernya niche, atau kita conduct bisnis di kota kita aja, itu pun namanya entrepreneurs. Kita punya service home renovation, atau kita punya resto, kita punya depot di kota kita, itu pun kita sudah beracting sebagai entrepreneurs. Nah, ada lagi yang namanya non-profit entrepreneurs. Kalau non-profit entrepreneurship sesuai dengan namanya, kita punya desire untuk make positive atau positive impact, social impact, environmental impact juga, dan profit itu bukan primary goal-nya. Jadi di sini kalau teman-teman tahu banyak NGO atau charity atau community development organizations, mereka ini yang nggak profit oriented lah ya. Mereka tuh yang lebih ke grow untuk environmental, grow untuk society. Nah, itu non-profit entrepreneurship. Nah, yang terakhir ada yang namanya franchise entrepreneurship. Untuk teman-teman yang memang udah ada banyak, misalnya ada banyak modal, ada banyak koneksi dan lain sebagainya. Nah, bisa aja kita beli franchise. Beli franchise itu misalnya kita beli rights untuk operate a specific business under namanya juga mereka. Jadi kalau untuk franchise sendiri enaknya kita nggak usah pusing, semuanya sudah di training oleh mereka, bahan-bahan misalnya produk services dari mereka juga kita hanya menjalankan, tapi kontranya kita nggak bisa terlalu banyak merubah karena ini sifatnya franchise. Misalnya apa? Misalnya KFC yang lagi rame di Indonesia juga, ada Subway, ada masih banyak lagi bisnis franchise yang ada di Indonesia. Nah, itu untuk 12 tipe entrepreneurship. Nah, pertanyaannya mungkin, how to identify your entrepreneur type? Gimana cara teman-teman memilih tipe yang paling cocok untuk kalian? Gimana menurut teman-teman? Dari banyak tipe tadi, kira-kira aku cocok yang mana ya? Oke, itu. Menurut teman-teman gimana caranya identify? Ada nggak kepikiran misalnya mau yang mana, mau jadi yang mana? Boleh di chat ya, teman-teman, boleh di chat, mungkin ada ide gimana cara identify. Atau mau on mic juga boleh. Atau dari Bu Iis boleh tunjuk lagi. Karena hari ini Iya, mungkin boleh. teman-temannya nggak terlalu banyak ya, jadi kita interaktif aja boleh ya. Kita diskusi, kita ngobrol gitu. Mungkin kayaknya sebelum saya tunjuk gitu ya, biar membuka obrolan juga dan membuka diskusi gitu. Mungkin saya juga pada akhirnya berpikir gimana sih how to identify gitu ya, my entrepreneur type-nya saya gitu ya. Mungkin dimulai dari ketertarikan dulu ya. Ada beberapa yang tertarik di bagian eh, misal pengembangan digital gitu, maka bisa ke bagian teknologi entrepreneurship itu. Dan itu pastinya dilatar belakangi sama pendidikannya juga yang mendukung, dan karena dia memahami hal tersebut, pada akhirnya juga tertarik. Jadi awalnya di mana sih pada akhirnya bisnis tersebut tuh cocok untuk kita, ya pastinya karena ada ketertarikan terlebih dahulu. Ditambah advantages lainnya, misalkan kayak mungkin kita punya apa modal yang banyak gitu, sampai akhirnya kita bisa memilih untuk franchise entrepreneurship tersebut gitu. Jadi depend on kita sendiri punyanya seperti apa gitu. Mungkin teman-teman juga bisa menambahkan ya, apa sih kira-kira yang pada akhirnya teman-teman tuh punya, dan oh ini ya ternyata itu tuh adalah
bagian dari diri saya dan pada akhirnya itu cocok nih entrepreneurship-nya, tipenya seperti saya banget. Kira-kira dari teman-teman apa ya? Ini udah lumayan diborong semua nih jawabannya sama Bu Iis, tapi nggak apa-apa kita open. Udah betul semua jawabannya dari Bu Iis, dari Danar juga betul berdasarkan keahlian atau latar belakang. Ada lagi mungkin teman-teman? Iya betul, Siapa? mungkin teman-teman yang masih belum on cam dan open mic gitu. Mungkin di sini ada Febriana Pratama. Apakah masih membersamai kami? Iya masih. Ya, silahkan bisa mengutarakan pendapatnya gitu. Mungkin saya lebih ke mungkin tadi udah dijabarkan oleh Bu Is, mungkin lebih ke arah koneksi dan relasi agar menunjang itu semua sih Bu. Mungkin itu tambahan dari saya. Betul. Thank you, Febri. Jadi benar banget semua yang dikatakan. Jadi yang pertama, how to identify itu kita harus tahu tentang diri kita sendiri yang pertama. Jadi entah mulai dari strength weakness, kita ini bisanya apa, motivasi kita apa motivasi kita ini hanya money oriented atau kita pengen sesuatu yang go green environment dan lain sebagainya, atau goalnya kita ke international entrepreneurs atau apa. Kemudian ada juga risk tolerance. Risk tolerance-nya setiap orang ini beda-beda. Ada yang memang orang ini berani banget untuk do something big, tapi resikonya gede. Ada juga yang enggak deh, prefer pelan-pelan, kecil dulu, tapi resikonya kecil, seperti itu. Jadi ini juga perlu sekali dari teman-teman untuk tahu kita nih tipikalnya seperti apa. Karena of course high risk high return kan, seperti apa yang dibilang. Kalau misalnya kita berani untuk chip in yang banyak, mesti risknya juga semakin banyak. Nah, kemudian capacity, skills-nya tadi benar dari teman-teman udah infokan. Kalau skills-nya memang di IT, teknologi, pengen bergerak di bidang itu, dan go for it yang seperti itu. Kalau misalnya nggak bisa, tapi pengen bergerak di bidang teknologi, kita cari partner, koneksi. Benar banget tadi Febri bilang partners kita. Paling nggak di partners kita itu harus bisa IT. Nah, jadi skills, capacity, keuangan juga. Seberapa banyak modal yang kita punya, apakah kita mau mengeluarkan modal dari diri kita sendiri, atau kita mau mencari support dari pihak-pihak ketiga, atau seperti apa. Kemudian type of business preferences. Nah, ini yang kebanyakan banyak orang masih nggak tahu. Karena kebanyakan kalau baru lulus itu idealnya, oh saya pengen bekerja di perusahaan yang gede, yang besar, yang namanya ada di mana-mana. Tapi ternyata mereka setelah masuk di perusahaan itu nggak nyaman, nggak comfortable. Lebih nyaman untuk bekerja di bisnis yang mungkin lebih kecil, yang small medium enterprise, mungkin yang lebih apa yang lebih seperti keluarga, nyaman, lebih work on a lot of project di situ. Dan ini nggak ada salah, nggak ada yang benar. Jadi lebih ke preferensi aja bisnis seperti apa. Teman-teman mau bikin sesuatu yang misalnya traditional entrepreneurs, kalau buka as simple as buka toko itu juga entrepreneurs. Atau teman-teman mau punya yang gede, large scale, scalable entrepreneurs itu juga bisa. Kemudian your passion atau things you like itu juga. Jadi teman-teman mungkin habis sesi ini teman-teman bisa mulai berpikir, oke, kira-kira aku tuh larinya kemana, motivasinya apa, goalnya apa, capacity-nya seperti apa. Teman-teman bisa mulai drafting, catat gitu. Oke, kita main game sebentar nih. Mitos atau fakta? Entrepreneurs are naturally born. Oke, apakah entrepreneurs ini ya naturally born? Mitos atau fakta kira-kira? Yang oke, ada yang jawab mitos, mau jawab mitos. Dana juga mitos. Oke, Mila mitos. Ada yang jawab fakta nggak? Kira-kira ada yang jawab fakta? Oke, kebanyakan mitos ya. Oke, saya setuju kalau ini mitos. Nggak ada kita yang kalau dari lahir, dari bayi, kita langsung bilang, oke, aku mau jadi entrepreneurs. Aku naturally born untuk jadi entrepreneurs. Nggak ada.
semuanya itu di-train, semuanya itu dilatih. Bahkan top entrepreneurs yang teman-teman ada di bayangan teman-teman itu top, misalnya apa pendiri Facebook dan lain sebagainya. Mereka ini melalui trial and error dan melalui training yang banyak, dan mereka tuh nggak naturally born bisa jadi a good entrepreneur seperti itu. Jadi ini mitos. Jadi semuanya bisa. Semuanya yang ada di sesi ini bisa jadi entrepreneurs. Oke? Semangat teman-teman. Oke, yang kedua, your startup idea has to be fully developed in order to launch. Dalam artian gini, ketika kita pengen buat bisnis, kita kan pasti drafting idea ya. Apakah harus sempurna dulu idenya dulu, baru kita launching? Mitos atau fakta? Mitos, oke. Mitos juga. Oke, Mila kenapa jawab mitos? Ini adakah Mila di sini? Ada ya? Oke, Mila kenapa jawab mitos? Ada bisa on mic? Kalau nggak ada boleh dicek juga. Oke, karena kalau misalnya nunggu sempurna nggak jalan-jalan nanti 100. Bener, jadi nggak ada yang ide yang sempurna itu nggak ada. Kalau saya bilang ide yang bagus ada, tapi dalam perjalanan itu pasti banyak trial and error. Banyak misalnya, oh ini kok ternyata nggak cocok ya. Yang kita bayangkan misalnya produk fashion ini yang laku di pasaran yang A, oh tapi ternyata yang laku kok yang B. Kemudian, oh ternyata ada new rules lagi dari pemerintah terkait ekspor impor dan lain sebagainya. Oh ternyata harus diubah lagi idenya. Oh harus ini. Jadi teman-teman nggak usah peduli kayak idenya ini harus sempurna baru kita launch. Enggak. Ini halfway kita tahu customer-nya siapa, how to market, kita punya produk dan service seperti apa, uniknya seperti apa. Itu go for it. Jadi nggak jalan tunggu sampai sempurna. Kalau nggak itu nggak jalan-jalan bener. Gitu. Oke, entrepreneurs have to develop the business alone. Entrepreneurs ini mengerjakan semuanya sendiri. Mitos atau fakta? Mitos lagi ini, Dana. Banyak mitos ya ini. Apa mitos lagi? Yang lain gimana? Oke, mitos, mitos. Ada lagi? Ada yang bilang fakta nggak? Karena kalau ada partner tuh ribet, misalnya gitu. Nanti kalau misalnya ada partner sering tengkar, jadi enak sendiri. Atau seperti apa? Oke, ini banyak menjawab mitos ya dari teman-teman. For me, ini juga menurut saya ini juga mitos. Karena ketika kita menjadi seorang entrepreneurs, dulu mungkin mengawali 9 tahun lalu ya, ketika I built Bright Internships, saya ini solopreneur, one and only, yang bekerja di perusahaan, kemudian merangkap semua dari HRD, kemudian dari admin, jadi international project juga, yang menempatkan magang, yang ngasih training juga. Dan waktu itu masih banyak concern gimana, kira-kira kalau ada karyawan kita bisa bayar nggak ya, atau kira-kira bisnis ini bisa berkembang nggak ya. Jadi banyak banget ketakutan seorang entrepreneur itu, dan decide untuk sementara waktu, oke, solopreneur ini karena semuanya saya bisa kerjakan sendiri semua, saya solopreneur. Dan ternyata itu salah, teman-teman. Jadi jangan dicontoh ya, ketika teman-teman nanti building bisnis, jangan ragu ketika teman-teman nanti starting something, teman-teman boleh bekerja sendiri atau dengan partner, itu bebas. Itu tergantung preferensi, tapi setidaknya teman-teman harus punya tim yang solid, dream team. Jadi dalam artian teman-teman ini jangan pernah berpikir, oh nanti gimana ya, company bisa afford nggak ya, kan penjualan mungkin belum laku atau seperti apa. Tapi ketika kita punya tim, ternyata pekerjaannya jauh lebih cepat.
pekerjaannya yang kita kerjakan jauh lebih banyak. Dan sebagai leader, sebagai entrepreneur, teman-teman ini harus fokus di the big things. Jangan jangan wasting time untuk hal-hal yang kecil, tapi makan banyak waktu dan pekerjaan itu nggak jalan. So you cannot develop the business alone as an entrepreneur, tapi lebih ke punya tim yang solid. Oke, entrepreneurs started their own business karena mereka mau karir dan lifestyle change. Kira-kira entrepreneurs ini mitos atau fakta? Seorang entrepreneur biasanya memulai bisnisnya mereka sendiri karena mereka mau karir dan lifestyle-nya berubah. Denar, bisa jadi itu apa? Mitos atau fakta? Apa? Biasanya apa? Biasanya mitos atau fakta yang ini? Entrepreneurs karena mau career change, lifestyle change. Oke, yuk jadi entrepreneurs macam seperti itu. 50-50. Oke, yang lain apa? Masih berpikir nih, Nurul kelihatannya lagi berpikir. Apa kira-kira? Mitos atau fakta? Fakta. Nurul bilang fakta. Teman-teman yang lain? Mungkin Pandu, Yusril, Nora, apa? Nana, Mila bilang fakta. Lebih pengen ada kemajuan dalam hidup. Oke, satu lagi. Apa? Mitos atau fakta? Laura, fakta. Oke, yes. Berdasarkan research, 75% entrepreneurs itu starting the business karena mereka mau lifestyle change, career change. Dari yang sekarang sudah ada, mereka mau berubah, mereka starting jadi entrepreneur. 75% seperti itu. Oke, terakhir. Entrepreneurs always have a better income compared to professionals. Kira-kira income-nya entrepreneurs ini selalu lebih banyak nggak sih daripada professionals? Professionals tuh ini ya, pegawai atau karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan. Mitos atau fakta? Mitos. Oke, Sikri mitos. Siapa lagi nih? Nurul bilang mitos. Febri bilang mitos. Oke, Sikri kenapa bilang mitos? Kedengeran nggak suara saya? Oh ya, ini baru kedengeran. Kalau menurut saya kenapa mitos karena bisa jadi apa ya, kan sebagai entrepreneur kita bikin satu bisnis ya. Nah jadi dan bisnis itu fluktuatif, jadi kayak kemungkinan besar income-nya juga jadi lebih kecil gitu kalau kita compare sama profesional. Itu sih, jadi it depends Oke, kalau menurut aku. Oke, thank you, Fikri. Jadi biasanya gini, betul, sebagai entrepreneurs itu sometimes we don't have something stable. Jadi kadang di bawah, kadang di atas. Kalau di atas kadang-kadang di atas banget. Kalau di bawah kadang-kadang di bawah banget. Jadi we are not always have better income compared to professionals. Jadi ada banyak resiko juga sebagai seorang entrepreneurs, tapi ada banyak opportunity juga di mana kalau kita dapat misalnya penjualannya lebih banyak, kita punya produk atau services, ataupun kita lagi kayak COVID kemarin, teman-teman yang dari entrepreneurs di bidang healthcare, medis, wah itu kemarin banyak banget itu profitnya. Jadi tergantung banget, tergantung income juga naik turun kalau misalnya sebagai entrepreneurs. Jadi ini salah satu
yang harus teman-teman pahami ketika nanti mungkin change to be entrepreneurs. Kalau misalnya kita sebagai professionals, mungkin kita sudah punya stable income. Misalnya kita tahu, oh range-nya dapat segini, itu kita sudah tahu. Negatifnya memang we don't know kalau misalnya bulan depan misalnya kita di layoff, kita diberhentikan dari tempat kerja, itu juga something yang concerning juga ketika kita being professional. Jadi semua ada plus minusnya as an entrepreneur atau as a professional. Teman-teman tinggal pilih yang mana yang paling sesuai dengan teman-teman. Oke, entrepreneurs mindset ini menjawab pertanyaan Rol di awal tadi, ketika saya tanya di awal, apa sih yang skills, attitudes yang dibutuhkan sebagai seorang entrepreneurs. Nah, kalau saya tanya ke teman-teman, top entrepreneurs yang ada di bayangan kalian ini siapa? Kira-kira siapa tokoh-tokoh entrepreneurs yang ada di bayangan kalian yang kalian suka banget? Boleh dari luar negeri, boleh dari Indonesia, boleh. Siapa kira-kira? Ada nggak? Atau orang yang benar-benar teman-teman look up to? Oh gila, keren. Orang ini keren banget. Siapa? Ada nggak? Top entrepreneurs yang ada di pikiran kalian? Oke, CT. Apalagi? Ini dari Indonesia semuanya ya teman-teman. Dari luar ada nggak? Ada siapa gitu? Atau siapapun bebas deh, bebas. Ada nggak teman-teman punya someone to look up to nggak? Oke, sambil cari-cari mungkin ada banyak top entrepreneurs worldwide. Dari Jeff Bezos ataupun Jack Ma, Elon Musk, Kylie Jenner, mereka semua punya companies yang mungkin kalau di setting dunia mereka itu top playersnya, entrepreneur yang memang sering kita bahas tentang strategi bisnis mereka dan lain sebagainya. Nah, kira-kira mindset apa sih yang mereka punya yang memang penting dipunyai oleh seorang entrepreneurs? Ini saya ambil dari NFTI, Entrepreneurial Mindset Index. Jadi ada 8 hal yang memang bagus bagi seorang entrepreneurs. Jadi yang pertama, ada inisiatif dan self-reliance. Jadi yang pertama itu, kalau kita sebagai entrepreneurs, kita harus berinisiatif. Karena kalau nggak dari kita, sebagai owner atau founder, siapa lagi yang bisa mengeluarkan inisiatif kan pertama kali. Dan kita juga harus punya ownership ketika kita punya project, ketika punya service produk dan lain sebagainya. Yang kita tuh harus bisa. Nah, itu satu sebagai entrepreneurs. Kemudian kita harus punya future orientation. Kita harus optimis. Kalau misalnya teman-teman di sini mulai drafting plan, itu lebih ke kayak, aduh takut nanti nggak laku, aduh takut nanti rules government-nya ataupun legalitas dari government-nya nggak bisa, atau ini nggak mungkin lah saya bisa melakukan ini dan lain sebagainya. Dan selalu ada banyak negatif mindset, itu nggak bisa, itu nggak akan jalan. Jadi you need to be optimistic untuk becoming entrepreneurs. Kemudian ada skill set yang ketiga, itu flexibility dan adaptability. Percaya atau enggak, tapi di dunia bisnis itu setiap saat berubah, ada perubahan. Nah, di perubahan ini kita harus becoming very flexible dan kita harus bisa adaptasi juga dengan changes yang ada. Misalnya, wah ini yang kemarin dari kita Bright Internships, kita running internship business, kita sending students untuk ke luar negeri atau untuk magang dan juga di Indonesia. Dan kemarin unfortunately banyak negara yang tutup karena ada pandemi. Nah itu kita harus adaptasi, kita harus kita harus be flexible, kita harus bisa berubah, kita mengeluarkan produk-produk baru, kita melakukan virtual internship atau kita melakukan lebih banyak training yang sifatnya online. Nah itu sebagai entrepreneur teman-teman harus cepat, karena kalau enggak ketinggalan, kalau nggak bisa fleksibel dan nggak bisa adaptasi. Kemudian ada yang namanya opportunity recognition. Ini skill set attitude yang sangat jarang dipunyain oleh orang-orang pada umumnya. Tapi ketika teman-teman punya ini,
teman-teman bisa recognize problem itu sebagai sebuah kesempatan. Itu udah top banget. Itu salah satu mindset yang penting. Kemudian ada lagi communication collaboration. Again, sebagai seorang entrepreneurs, kita harus bisa persuade people. Kita harus bisa jual ide kita. Kita harus bisa promosi apa yang kita punya. Kita harus bisa juga kolaborasi dengan banyak pihak yang memang perlu ataupun pihak-pihak yang memang bisa komplement skill-skill kita. Kemudian ada yang namanya critical thinking atau solving problem, kemampuan untuk decide. Nah, setiap hari kita decide sesuatu, entah decision kecil atau besar. Mungkin teman-teman tahu ceritanya Mark Zuckerberg, di mana dia pakai baju itu sama terus kan. Dia bilang, karena in one day itu I decide so many things. Kalau misalnya aku nggak decide hari ini pakai baju apa, kan aku mengurangi salah satu decision making aku gitu. Jadi sebagai entrepreneurs, teman-teman harus belajar solving problem, harus belajar decide. Jadi jangan pernah ragu, ini decide. Kalau ada masalah ini go ke sini. Critical thinking-nya harus jalan. Creativity, innovation. Bagaimana cara menemukan solution dari problem yang ada? Cara yang kreatif, cara inovasi, hal yang baru seperti apa. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin starting simple kayak teman-teman merasa kesusahan melakukan sesuatu, itu dicatat. Siapa tahu nanti ke depannya ada ide bisnis yang keluar dari situ. Nah, itu be kreatif, inovasinya starting dari situ juga dari kesulitan-kesulitan kita. Gitu. Kemudian yang terakhir, kita harus bisa comfortable dengan risk yang ada. Kita harus bisa move forward, despite challenges yang ada atau ketakutan yang ada, kita harus bisa comfortable dengan resiko. Karena mau nggak mau, kita running the business atau kita sebagai entrepreneurs itu banyak resiko yang ada. Oke, how to maintain. Ada practice, ada daily habits yang memang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bisa learn how to work under pressure atau under uncertainty. Ketika kita udah terbiasa, oke, ada pressure seperti ini, ada sesuatu yang tidak certain. Ketika kita biasa, kita udah nggak stres lagi karena udah terbiasa untuk melakukan itu. Kemudian open opportunities. Ini salah satu yang jarang juga ketika kita willing untuk mendengar, listen to others, atau kita open untuk kesempatan-kesempatan yang ada. Nah, kita kan terbiasa untuk say a lot of things ya, tapi kita kurang mendengar. Itu sebagai entrepreneurs kita harus willing to listen. Kemudian know your stress releaser. Teman-teman ada yang gampang stres nggak di sini? Terutama kalau kerjanya lagi numpuk banyak. Ini Bu Iis sudah bilang aku. Ini jadi teman-teman harus tahu cara rilis stresnya seperti apa. Karena pasti banyak tuntutan, hektik, satu hari banyak pressure, kemudian banyak yang, aduh ke depannya gimana, besok ini seperti apa. Banyak yang hal yang membuat stres, jadi teman-teman harus tahu how to release your stress moment. Kemudian improve your problem solving skill, karena definitely pasti ada problem, manage time and how to delegate. Ini yang penting juga ketika teman-teman nanti jadi seorang entrepreneurs, teman-teman harus bisa manage waktu dan tahu tugas-tugas mana yang didelegasikan ke orang lain. Saya ada beberapa teman yang as an entrepreneurs, tapi dia ini micromanage. Semua yang hal kecil-kecil, jadi dia ini ribet banget ngurusin hal yang kecil-kecil dan itu nggak works. Dia akhirnya stres sendiri. Waktunya udah nggak ada juga dan dia nggak bisa fokus the big things untuk membesarkan corporate karena dia sibuk dengan dealing with small things. Jadi as an entrepreneur, teman-teman harus belajar delegasi tugas, delegasi pekerjaan. Dan ini teman-teman harus stay positif juga, stay motivated juga. Karena bayangkan teman-teman kalau teman-teman udah build bisnis dan besoknya udah nggak termotivasi, tapi teman-teman sudah punya banyak karyawan, masa suddenly ditutupkan nggak? Jadi harus stay motivated. Oke. Ada berapa ketakutan-ketakutan yang dihadapi oleh entrepreneurs? Ketakutan apa? Yang pertama, ketakutan ini, gagal. Jadi ketika kita udah naruh modal banyak, kemudian ini
gagal seperti apa, atau reputasi kita yang sudah bagus tapi ternyata turun reputasinya karena bisnis kita tiba-tiba go down atau judgment dari tempat lain. Kemudian ada lagi ketakutan uncertainty. Banyak ternyata orang-orang yang takut dengan ini ya, ketidakpastian. Banyak orang yang lebih suka something stable. Tapi di dunia entrepreneurs itu everything is unknown, uncertain. Kemudian ada juga ketakutan-ketakutan untuk financial insecurity. Tadi kita udah bahas sedikit bahwa no steady income. Income-nya kadang-kadang nggak stable. Sometimes it up, sometimes company bisa bangkrut ya. Atau kita kadang-kadang income-nya bisa kecil, tapi kadang-kadang bisa banyak banget. Nah, itu no steady income. Teman-teman harus siap. Kemudian ada lagi ketakutannya out of comfort zone. Bagi beberapa orang, teman-teman pasti di sini ada yang suka rutinitas. Jobnya stabil, kerjaannya 9 to 5, kemudian hari ini ke mana, duduk di kantor, kerjaannya sama terus, misalnya bikin program ataupun bikin apa ya, misalnya tergantung job desk teman-teman. Ada yang suka seperti itu, rutinitas. Tapi sebagai entrepreneurs nggak ada yang namanya rutinitas. Jadi kurang lebih teman-teman harus belajarnya banyak, skillnya harus kurang lebih di bidang accounting harus tahu, atau di bidang teknologi, bisnis dan lain sebagainya. At least you know a bit of everything. Okay, how to overcome the fears, the challenges. Gimana sih kalau kita memang punya pikiran ketakutan itu? Yang pertama, teman-teman harus tahu ketakutannya yang paling mengena itu yang mana dari 4 tadi, ataupun ada ketakutan yang lainnya. Dan kita juga harus set our goals, di mana goals-nya ini kita sebagai entrepreneur ini kita mau apa. Nah, kemudian di planning dulu. Ketika kita sudah punya plan, itu biasanya kita udah lumayan ini ya, lumayan tenang lah ya. Jadi kita tahu, oh habis ini dari sini ke sini, dari sini ke sini, itu kita plan ahead. Get to know ourselves, itu penting banget. Tadi build your dream team. Kemudian start small, benar. Tadi ada yang bilang kalau 100% nggak jalan-jalan, benar. Start small, small steps dulu. Jadi kita bisa starting kecil-kecilan lah dulu, nggak perlu malu, nggak perlu gengsi, tapi dari yang kecil itu kita bisa jadi besar. Stay motivated itu penting, dan juga memotivasi tim dari teman-teman. Ini juga campaign kita yang selalu kita info ketika event dengan teman-teman atau partners untuk selalu skill up now. Jadi sebagai entrepreneurs pun kita juga harus belajar tiap hari. Jadi ilmu itu banyak, dan ternyata ketika saya sebagai seorang entrepreneur itu, oh ternyata ini saya nggak tahu sebelumnya, itu nggak tahu ini apa. There are lots of new things yang membuat saya harus skill up setiap hari, harus learning, harus training. Jadi be humble juga, bukan berarti kita sebagai entrepreneur misalnya kita jadi sombong dan lain sebagainya, itu no. Jadi kita harus skill up juga, sama-sama belajar. Oke, mungkin saya tutup dengan salah satu top entrepreneurs yang saya suka juga, Steve Jobs. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma, which is living with the results of other people thinking. Don't let the noise of others' opinion drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary. Jadi ketika teman-teman mau jadi entrepreneurs, meskipun orang lain ada bilang, aduh nggak bisa, ini nggak mungkin, this is impossible. Don't waste it living someone else's life. Jadi teman-teman harus percaya dengan hati teman-teman, intuisi teman-teman, ini mau lari kemana. Jadi follow your dream aja. Itu singkat dari saya sharing hari ini tentang entrepreneurship. Teman-teman kalau ada questions, kita bisa discuss later on. Oke, saya kembaliin ke Bu Iis ya. Thank you. Ya, terima kasih banyak atas pemaparan yang sungguh sangat luar biasa ya dari Ibu Florencia. Ini sangat inspiratif gitu dan mindfulness banget, karena tadi kalau saya rangkum
awal-awal berbicara mengenai apa sih itu entrepreneurship gitu ya. Kemudian juga melanjut ada 12 tipe entrepreneurship yang bahkan kita sendiri gitu kurang tahu gitu. Ternyata sebanyak itu ya entrepreneurship gitu tipe-tipenya. Berlanjut juga ada mengenai game ya, mitos dan fakta tentang entrepreneurship itu yang ada pro dan kontra, ada yang bilang mitos, ada yang bilang fakta dan sudah dijelaskan juga oleh ibunya. Kemudian juga ada terkait orang-orang yang bisa kita jadikan model tentang entrepreneurship, kemudian juga ada mindset entrepreneurship, dan last but not least-nya terkait tadi statement yang sangat menggugah hati kita ya, karena memang sangat cantik gitu statementnya, bisa memotivasi diri kita. Nah, buat teman-teman yang mungkin ingin bertanya lebih lanjut dan mendalami terkait entrepreneurship itu sendiri, silakan boleh banget untuk nyalakan kameranya dan nyalakan mikrofonnya, karena kita bisa langsung diskusi nih dengan CEO dari Bright Internship gitu. Silakan teman-teman. Mungkin masih berpikir ya. Oh, ini ada Nurul Hikmah kayaknya sudah membuka mikrofonnya. Silahkan bisa diutarakan. Kak, mau bertanya, gimana sih cara kita cari eh, tim atau partner bisnis yang baik? Biasanya kan orang-orang tuh tidak merekomendasikan untuk bisnis bareng keluarga dan bisnis bareng teman. Biasanya kan gampang pecah kongsi dan lain-lain sebagainya gitu, Kak. Terima kasih. Oke, ini pertanyaan yang bagus banget. Jadi satu, Nurul harus tahu, Nurul ini lebih suka jalan sendiri atau bersama partner tadi ya yang sudah kita bahas. Nah, kalau misalnya sama keluarga, sama teman dekat dan lain sebagainya, bisnis still bisnis. Jadi tetap diperlakukan sebagai bisnis. Pecah fungsi dan lain sebagainya itu kenapa? Karena biasanya ini keluarga sendiri nggak masalah, nggak perlu dihitung. Nah itu kan masalah-masalahnya di sana. Itu satu yang perlu Nurul ketahui. Kemudian kedua pertanyaannya bagaimana cara build the team. Satu, Nurul ini positifnya di mana, strength-nya di mana, kekuatannya di mana. Jadi biasanya di dalam satu tim itu at least ada tiga. Satu, yang pinter ngomong, yang pinter jual, yang pinter convince, itu satu. Dua, itu yang bagian strategi. Strategi, oh ini larinya ke sini, larinya ke. Yang ketiga, itu bagian IT, desain, dan tim yang bagian itu. Jadi yang satu yang ada strategi, satu yang memvisualisasikan, oh ini nanti bentuknya seperti ini, satu yang menjual. At least di tim kecil tuh harus punya tiga itu. Jadi kembali lagi ke Nurul ini strong point-nya di mana, cari dua tim kamu yang memang bisa melengkapi skill kamu. Kalau timnya bisa go bigger, cari skill-skill yang lain. Tapi kalau masih kecil, at least ada tiga kapasitas itu. Oke, Kak. Terima kasih, Kak. Thank you. Terima kasih juga, nampaknya sudah sangat jelas ya terjawab. Mungkin kita lanjut ke penanya berikutnya, dan ini kayaknya satu slot lagi untuk diberikan kesempatan bertanya kepada Bu Florencia ini gitu. Silakan bagi teman-teman nih, ayo rebutan harusnya, karena kita langsung bertatapan dengan CEO dari Bright Internship nih. Jadi manfaatkan waktunya gitu, mumpung ketemu walaupun kita via Zoom saja. Izin bertanya untuk Zulfan, silakan. Iya, nih sudah open mikrofon. Oke, sebelumnya makasih juga buat opsinya. Sebenarnya dari tadi kurang aktif karena ada kesibukan lain, jadi sambil mendengarkan yang mau saya tanya ini, kan kadang, oh iya, perkenalkan nama saya Zulfan, saya alumni Telkom University, jurusan manajemen bisnis. Nah, yang mau saya tanya itu, kadang di kondisi saat ini tuh kita tuh kepikiran banyak banyak kepikiran ide bisnis. Misalkan ada tiga nih, yang besar, yang pertama itu di bidang
tekstil, misalkan yang kedua di bidang F&B, kemudian yang ketiga di bidang IT. Nah, eh, kadang karena saya basicnya sebagai anak manajemen, sering melihat banyak peluang gitu. Makanya suka kepikiran, oh kalau ngelihat permasalahan ini, kadang suka pengen bikin ini, nah kayak gitu. Nah, menurut eh, Ibu, baiknya tuh apakah kita mulai semuanya bersamaan tapi jalannya pelan-pelan, atau kita mulainya satu dulu gitu. Nah, eh, kadang ya dari saya pribadi juga kadang pengen semuanya langsung jalan gitu. Sama eh, tips and trick buat milih tim sih kayak gitu, karena beberapa kali bangun bisnis juga mau sama temen terdekat, mau sama temen, terus emang skillnya bagus, tapi at the end of the time juga ya jalan-jalan sendiri aja kayak gitu. Mungkin itu aja sih yang pengen ditanyain. Terima Ya, kasih. thank you Sufan. Ini kelihatannya Sufan udah sering ini ya, build your own business ya. Jadi udah punya banyak pengalaman nih. Enggak Ya. juga, masih belajar. Oke, kita sama-sama belajar. Nah, Sufan, kalau menurut saya pribadi, eh, saya lebih prefer untuk starting sesuatu itu satu dulu, fokus. Begitu itu mungkin sudah halfway berjalan dan bisa ditinggal, kita bisa starting yang lain. Kalau menurut saya it's kind of impossible untuk starting tiga hal secara bersamaan. Apalagi kalau di tiga hal yang baru ini kita masih turun tangan semuanya sendiri. Kecuali begini, kecuali kamu F&B-nya franchise. Kemudian IT-nya kamu punya partner yang memang dari segi teknologi, kamu dari manajemennya aja, kan kamu bisa tinggal tuh, nggak harus tiap hari di situ. Franchise juga kamu bisa tinggal dan kamu bisa fokus di bisnis tekstil. Nah, kalau misalnya seperti itu masih memungkinkan. Itu pun kamu sudah juggling your time itu satu hari udah sibuk banget nih. Nggak ada waktu me time, nggak ada waktu healing, nggak ada waktu keluarga, nggak ada waktu dengan teman-teman. Itu udah repot banget. Nah, saya lebih suggest satu-satu. Memang di satu sisi kita melihat opportunity itu kadang-kadang ada terus kita kepingin ya. Tapi kalau misalnya kita nggak fokus dan kalau misalnya kita fokusnya ke banyak hal nanti nggak jadi semua. Takutnya seperti itu. Kalau misalnya kita nggak fokus di satu hal, tendensi yang terjadi di teman-teman saya juga yang pernah saya lihat ya, F&B masih belum full capacity-nya, udah tutup karena kurang laku, karena masih belum masih belum dikenal masyarakat. Tengah jalan udah tutup, ini udah tutup. Jadi fokus dulu satu, halfway kamu bisa mulai yang baru. Ketika kamu timnya di sini sudah oke, sudah solid, kamu hanya mengawasi aja, kamu bisa start other things. Tapi kalau belum, fokus di situ dulu. Itu yang pertama. Kemudian tips and trick milih tim. Nah, ini menjadi misteri juga bagi banyak orang karena memang tim itu kan penting ya di satu corporate. Kalau misalnya dari kita pilih orang nggak hanya dari skillsnya aja. Karena kan tadi Sultan bilang skillsnya oke, tapi attitude-nya mungkin yang kurang, akhirnya lepas satu-satu. Yang kita lihat malah kalau dari saya, attitude-nya dulu. Perilakunya dulu. Apakah dia punya passion di bisnis ini? Apakah dia memang anaknya bisa cocok dengan kita untuk bekerja? Kalau untuk skill sebenarnya itu bisa dilatih. Jadi selama dia oke, maksudnya nggak dia ada interest di situ, kemudian dia punya basic sedikit, skill itu bisa kita bantu. Tapi kalau attitude nggak bisa. Once kita tahu memang orangnya tipikalnya seperti apa dan mungkin kurang cocok kerja sama kita, dia akan terus seperti itu. Fokus ke ini mungkin kecocokan. Kan nanti ada interview dan lain sebagainya ketika kita pilih tim. Nah, itu mungkin bisa dikenal lebih lanjut daripada kita fokus bahas skillnya dulu. Semoga menjawab, Sufan. Iya, makasih Bu insight-nya. Thank you. Ya.
Oke, terima kasih banget Zulfan dan Bu Floren atas diskusi yang sangat menarik gitu ya. Karena tadi sudah saya sounding bahwasanya tadi adalah slot pertanyaan terakhir untuk diskusi kali ini karena kita mengingat keterbatasan waktu gitu ya harus move ke sesi lainnya. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi untuk Ibu Floren atas waktunya dan pemaparan yang sangat luar biasa. Semoga akan selalu menjadi manfaat gitu untuk kita semua, apalagi bagi pemula-pemula untuk menjalankan bisnisnya gitu. Selanjutnya, untuk kegiatan berikutnya ada pemaparan dari program Break Internship yang akan dijelaskan langsung oleh Ibu Yemima. Mungkin ibunya sudah ada di sini hadir bersama kami di Zoom ini, maka waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ibu Yemima. Silahkan. Oke, terima kasih banyak Bu Iis untuk waktunya dan terima kasih teman-teman semuanya telah hadir di acara hari ini. Senang sekali saya Yemima dari Bright Internships yang bekerja sebagai International Project Coordinator bisa hadir dan menjelaskan tentang program-program dari Bright Internships. Oke, teman-teman ini saya izin untuk share screen ya. Mungkin bisa dibantu. Oke, sudah. Oke, nah ini tadi teman-teman sudah banyak dengar ya tentang Bright Internships dari sepak terjangnya, dari sudut pandang CEO-nya, Miss Florencia tadi sudah menceritakan banyak dari pengalaman beliau, lalu sudah menceritakan juga ya tentang seperti apa sih yang namanya membuka sebuah bisnis atau mungkin jadi seorang entrepreneur. Nah, sekarang kita mau tahu lebih banyak nih, apa sih tentang program dari Bright Internships yang kita punya. Dan karena memang tadi di awal saya juga sempat mendengar ya bahwa peserta hari ini di small group discussion hari ini itu adalah teman-teman alumni dari Telkom University. So hopefully this program yang kita nanti akan jelaskan bisa membantu untuk teman-teman semuanya. Nah, kita mau sedikit perkenalan ya. Jadi Bright Internships itu kalau misalkan ceritanya panjang nih, tapi kalau misalkan kita mau singkat, kami ini hadir untuk bisa membantu teman-teman yang oke, sebentar ya. Nggak keluar ya. Oke, nah ini akhirnya. Oke, ini tadi dapat kabar kalau misalkan share screen-nya nggak keluar ya, mohon maaf atas kesalahan teknisnya. Oke, kita lanjutkan. Jadi untuk program dari Bright Internships ini, kami secara singkatnya ini adalah perusahaan yang hadir untuk membantu para mahasiswa dan juga yang profesionals, di mana yang profesionals itu juga termasuk teman-teman alumni ya, untuk bisa lebih siap masuk ke dunia pekerjaan dengan banyak program yang kita miliki dan utamanya memang seperti namanya internships, Bright Internships gitu ya. Jadi kita hadir dengan program internships yang berbagai macam. Dan Bright Internship sendiri sudah berkolaborasi dengan lebih dari 800 perusahaan, mulai dari startup sampai multinational company, dan juga kita ada program career preparation juga untuk membantu teman-teman semuanya. Nah, kalau dari sepak terjangnya sendiri, ini sudah banyak ya teman-teman ya, mulai dari didirikan sampai sekarang, terakhir di tahun 2023, setelah berkembangnya waktu, kita ada semakin banyak destinasi yang kita buka, semakin banyak program, dan yang terakhir kali ini kita ada US atau Amerika Hospitality Internship gitu.
Nah, ini secara singkat aja untuk achievement yang sudah ada. Selama ini kita sudah ada 20 destinasi dengan partners yang 800 lebih perusahaan tadi, dan untuk career preparation training ini kita sudah ada banyak bantu teman-teman juga yang profesional dan juga mahasiswa untuk mempersiapkan karir mereka. Nah, ini kita hari ini mau bahas tentang internship ya. Teman-teman alumni pasti di sini sudah lebih merasakan ya kalau misalkan namanya tempat kerja itu adalah sesuatu yang berbeda dengan yang namanya sekolah atau mungkin di kampus gitu. Dan dari survei tahun 2018 memang terbukti bahwa 87% students yang pernah ikut internship itu punya skill yang lebih siap atau yang lebih bagus untuk menghadapi dunia kerja. Gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini sudah dapat teorinya nih di kampus, ini waktunya praktek. Nah, kalau misalkan kalian merasa kalian belum siap, walaupun mungkin sudah graduate, tapi ternyata it's hard for me to join atau mungkin untuk masuk ke dunia pekerjaan, mungkin juga program internship ini cocok untuk kalian gitu, untuk bisa mempermudah atau membuka peluang lebih banyak untuk bisa masuk ke dunia kerja. Secara garis besar kita bagi ada 5 program yang tersedia di Bright Internships, mulai dari International Non-Hospitality Program, ada International Hospitality di perhotelan ya teman-teman ya. Lalu ada Virtual Internships di worldwide, jadi ada Asia, Eropa, Australia, New Zealand, ada Indonesia Internships juga. Yang pasti yang terakhir juga ada career trainingnya. Yang pertama kita bahas tentang International Non-Hospitality. Untuk destinasinya, untuk yang non-hospitality, jadi yang di non-perhotelan ya, itu kita ada banyak, mungkin teman-teman bisa sambil lihat di layar ya. Kita ada kasih gambar peta dunia, dan juga ada negara-negara yang kita miliki untuk destinasi. Mungkin kalian ada nih nama-nama di sini yang kalian tuh kepengen banget berangkat untuk internship ke sana, misalkan di South Korea, atau China, atau mungkin di United Kingdom. Nah, kalau teman-teman mau tahu lebih banyak tentang programnya, bisa langsung kontak di website kita atau di Instagram kita @brightinternships. Untuk industrinya sendiri apa saja sih Kak yang tersedia untuk program International Non-Hospitality Internship? Sepertinya hampir semua kita punya. Gitu. Apalagi kalau teman-teman dari Telkom University ini kan kebanyakan yang bersinggungan dengan teknologi gitu ya, dengan kemajuan zaman ini saya yakin ada banyak opportunity juga untuk teman-teman bisa coba yang ada di luar negeri. Jadi mulai dari entrepreneurship yang tadi kita sudah bahas, ini juga kalian bisa pelajari lebih banyak di program International Non-Hospitality, lalu ada telekomunikasi kita juga buka, dan media journalism mungkin teman-teman dari PR mau coba juga, it's fine gitu. Jadi kalian bisa juga explore untuk program di International Non-Hospitality. Selanjutnya International Hospitality Internships. Kak, kenapa sih kok nawarin program perhotelan gitu? Kalau saya ini jurusannya bukan di perhotelan nih, saya ini jurusannya lebih ke yang lain, lebih ke bisnis atau mungkin lebih ke IT tadi misalkan ya. Nah, kalau untuk program hospitality ini sebenarnya nggak tertutup untuk anak-anak dari jurusan tourism aja atau perhotelan atau mungkin dari jurusan itu ya apa namanya yang F&B, yang makanan gitu-gitu aja enggak. Tapi sebenarnya ini terbuka untuk semua jurusan selama memang kalian punya interest atau keinginan untuk bekerja di bidang hospitality. Untuk destinasinya kita ada banyak banget, mulai dari United Arab Emirates, ini mungkin kalau nama negaranya kalian masih agak bingung ya karena ada banyak negara Arab, tapi kalau misalkan kita sebut Dubai gitu kalian pasti sudah langsung tahu. Nah, ada banyak termasuk Prancis, ada juga Hong Kong, USA, dan juga Australia. Nah, kalau misalkan kita bandingkan dengan program internship yang lain, bisa dibilang hospitality internship ini yang favorit dari Bright Internship, soalnya ada banyak sekali benefit yang bisa didapatkan dan bisa dibilang sudah cukup all in untuk yang dicakupi atau yang didapatkan dari programnya. Nah, kalau untuk perhotelan, posisinya apa aja nih Kak?
ada culinary arts atau di kitchen ya teman-teman, ada front office, ada recreation. Jadi kalau misalkan kalian tahu di hotel itu biasanya ada kegiatan seru, aktivitas seru. Nah, itu biasanya recreation ini yang bantu untuk develop. Misalkan ada yoga di pagi hari seperti itu, atau mungkin ada senam, atau mungkin ada gym bareng-bareng atau apa. Nah, itu recreation yang punya. Lalu ada F&B service, ada operation, ada juga manajemen. Jadi kalau teman-teman tertarik dengan bisnis, dengan hospitality industry atau di jasa gitu ya, atau di service, itu kalian bisa juga belajar manajemennya di program hospitality internship ini. Selanjutnya ada program virtual internship. Nah, tapi virtual ini dimanapun, di negara manapun selain di Indonesia. Karena kalau misalkan untuk program Indonesia nanti bisa virtual maupun non virtual atau mungkin di offline gitu ya. Nah, sekarang kita bahas tentang international virtual dulu. Destinasinya ada banyak teman-teman karena memang program virtual ini tidak terbatas visa, tidak terbatas untuk pesawat dan juga tempat tinggal dan lain sebagainya. Jadi memang jauh lebih fleksibel. Jadi kalau misalkan nih teman-teman mau menghias CV-nya dengan pengalaman dari luar negeri atau mau menambah ilmu pengetahuannya, komunikasi skill-nya dengan punya internship program, tapi kalian mungkin dengan satu dan lain hal belum bisa pergi ke luar negeri, virtual internship ini bisa jadi solusi gitu. Apalagi teman-teman dari Telkom University ini banyak jurusan yang pekerjaannya itu bisa dikerjakan virtually atau dari laptop secara virtual gitu. Jadi misalkan teman-teman mau ikut program internship-nya ini, untuk industrinya ada banyak yang pasti terbatas tadi ya virtually kalau misalkan kalian mau program internship tapi kerjanya itu jadi front office Kak, waduh nggak bisa gitu ya, atau mungkin aku mau jadi programnya virtual internship tapi jadi tadi di culinary arts and baking pastry, waduh ini main dinner test nanti ya jadinya ya, jadi nggak bisa. Jadi kalau misalkan teman-teman dari bagian international business atau bagian media atau misalkan di bagian consulting, itu masih sangat possible untuk join program virtual internship kita. Nah, yang terakhir, untuk program yang kita bisa berikan internship-nya adalah Indonesia Non-Hospitality Internship. Ini programnya online maupun offline ya teman-teman. Jadi kalau misalkan secara inclusion memang satu yang pasti kalau teman-teman di sini nggak perlu proses visa di sini. Jadi kalau mau programnya online maupun offline itu nanti biayanya kurang lebih sama gitu. Untuk kotanya kita ada banyak, mulai dari Jakarta sampai Bali. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di sini ada kota-kota mungkin asal kalian atau kota di mana kalian mau tempat bekerja, tujuannya kalian, itu boleh juga untuk kontak ke kita. Siapa tahu kita juga bisa bantu untuk placement program internship di kota yang kalian inginkan. Untuk industrinya ada banyak, dan kalau misalkan salah satu keuntungannya lagi ya, misalkan teman-teman di sini, Kak, aku bahasa Inggrisnya kayaknya masih belum pede nih, tapi aku ingin untuk bisa mulai pekerjaan atau mungkin memulai journey-ku di dunia pekerjaan gitu ya. Boleh untuk join program Indonesia Internship. Atau mungkin teman-teman membayangkan bahwa ini nanti jadi stepping stone, aku mau langsung kerja setelah ini. Jadi setelah internship, I will do my best untuk bisa di hire full time. Nah, ini juga salah satu kemungkinan yang bagus yang bisa terjadi untuk program Indonesia Internship. Dan sebenarnya di luar negeri juga banyak gitu teman-teman. Tapi memang kalau di Indonesia ini lebih gampang karena nggak jauh dari rumah gitu ya. Well, semua punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing untuk programnya. Oke, sekarang kita akan bahas requirement-nya. Jadi secara garis besar, hampir semua program itu kurang lebih sama ya requirement-nya. Yang pertama, durasinya itu 1-12 bulan. Kenapa kita masukkan di requirement? Karena memang ini butuh yang namanya komitmen, teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian masih ada tugas yang lain, kalian masih ada kelas, ini kayaknya agak sulit ya untuk program virtual internship atau bahkan yang offline internship, karena memang butuh ada waktu yang kalian spend untuk programnya. Jadi harus bisa komit di durasi yang kalian pilih. Jadi bisa minimalnya sebenarnya 2 bulan ya, supaya lebih ada hasilnya, sampai up to 12 months itu tadi, atau 12 bulan.
Yang kedua ada language. Ini kalau misalkan ke luar negeri ya, utamanya kalian harus bisa conversational English. Ini basicnya aja. Jadi kalau misalkan kalian nanti mau pergi ke UK atau mau ke New Zealand, nah itu baru nanti ada yang namanya IELTS, dan ini pun adalah requirement dari visanya gitu. Jadi ya kita harus ikuti gitu ya. Atau yang di Jepang atau di Perancis itu ada language requirement-nya juga. Selanjutnya legal age 18 sampai 35 tahun. Saya yakin di sini teman-teman sudah pada punya KTP ya. Jadi untuk legal age ini sepertinya masih masuk semua. Lalu open for all major, nanti kalau misalkan kalian mau diskusi lebih banyak, jurusanku cocok di mana, atau mungkin Kak dari jurusanku, I think ini nggak sesuai nih sama aku mau cari opportunity yang lain. Well, kita bisa diskusi bareng-bareng nanti di sesi konsultasi. Kalau kalian mau bisa langsung kontak aja di tim kami di Bright Internships. Lalu endorsed by educational institutions. Ini utamanya adalah untuk yang internship ke luar negeri dan untuk keperluan visa, tapi nggak semua negara seperti itu. Jadi misalkan kalian sudah graduate pun, ini masih bisa juga, tapi memang mungkin opportunity-nya kita perlu bahas lebih lanjut. Karena ada beberapa negara, contohnya Prancis, itu hanya memperbolehkan program internship-nya itu untuk yang enrolled students, gitu. Jadi nanti untuk yang lebih detailnya bisalah kita nanti bahas di belakang gitu ya, setelah acara hari ini. Oke, ini ada sampel corporates yang bekerja sama dengan Bright Internships. Ini sampel aja teman-teman. Di luar ini kita masih ada banyak sekali perusahaan yang lain. Nah mungkin teman-teman di sini ada beberapa ya yang kalian ketahui. Kalau cewek-cewek pasti tahu yang namanya The Body Shop, The Rebirth, itu kalian pasti tahu ya. Terus kalau misalkan yang suka nabung nih, tahu ada Maybank di sini, atau yang tahu tentang ekspor impor, ada Asia Commerce. Nah, ada banyak di sini dan kita bisa explore juga nanti untuk penempatan program magangnya kita sesuaikan dengan preferensi kalian. Kak, aku kayaknya lebih mau di startup deh supaya pengalamanku lebih banyak karena ada banyak yang bisa dikerjakan juga. Aku bisa belajar juga lebih dekat dengan teman-teman yang lain karena size-nya mungkin nggak sebesar multinasional atau big company. Nah, seperti itu. Nanti kita ketika sharing, kita akan ikuti juga kira-kira kalian itu mau kemana dan cocoknya di mana. Untuk hotel ada banyak juga teman-teman. Mungkin di sini kalian waktu jalan-jalan atau mungkin lewat di gedung-gedung besar, oh ya ini aku tahu nih ada yang namanya Accor, ada yang namanya Marriott. Nah itu kita juga berpartner dengan perusahaan-perusahaan atau hotel-hotel berikut. Oke, nah sekarang ini topik yang nggak kalah serius juga ya. Untuk investment fee atau biaya programnya ini bermacam-macam. Untuk Indonesia Internships ini mulai dari 5 juta rupiah, online maupun offline. Lalu untuk virtual internship dan juga international internship itu kalian bisa lihat ya untuk berapa biayanya. Untuk detailsnya apa saja nanti kita bisa kirimkan ke teman-teman semuanya. Kalian isi aja nanti di application form untuk negara mana yang kalian mau, nanti kita akan kirimkan untuk details dan juga hal-hal yang lain yang kalian perlu tahu tentang program di destinasi tersebut. Nah, dengan biaya tersebut dapat apa aja sih? Yang pertama pasti ada yang namanya guaranteed internship placement. Maksudnya apa nih, Kak? Kalau misalkan nanti kalian setelah interview dengan perusahaannya dan unfortunately kalian tidak terpilih, itu kita akan carikan perusahaan yang lain gitu. Jangan mengira bahwa wah ini aku sudah bayar ini pasti 100% diterima nih. Oh enggak gitu cara mainnya. Kita tetap fair. Jadi kalau misalkan nanti kalian not selected ketika proses itu kita carikan perusahaan yang lain gitu. Lalu ada career preparation training. Nah, ini mempersiapkan diri kalian. Jadi sebelum berperang nih, kita ajarin dulu gimana caranya interview, gimana caranya bikin CV, dan di situ kalian juga bisa membangun kepercayaan diri gitu. Lalu ada pre-departure service and orientation, ada assistance in visa application untuk yang keluar negeri, ada 24/7 emergency support, ada learning outcome review, dan ada certificate. Nah, untuk benefit yang lain, ini misalkan programnya, ini di hospitality internships ada akomodasi, ada allowance atau uang saku, itu 200 sampai 3.000 USD per bulan, tergantung dari destinasinya, kalian mau kemana. Ada on duty meals-nya juga. Dan kalau misalkan untuk
Non-hospitality internship program itu biasanya depends dengan perusahaannya memberikan benefit yang seperti apa gitu. Jadi misalkan ada meals, ada merchandise, atau ada recommendation letter. Nah, itu semuanya depends dengan perusahaannya gitu, teman-teman. Oke, kenapa harus pilih Bright Internships? Yang pertama memang tadi kita sudah bahas ya, it's a guaranteed internship placement. Kita ada siapin training juga untuk career preparation teman-teman, ada ongoing support and assistance, dan we are your family, students family abroad. Dan ketika kalian join program Bright Internships, itu sudah full service provided. Jadi kalian nggak perlu bingung lagi untuk, aduh browsing di perusahaan mana yang lagi open vacancy, aku perlu ngecek email sering-sering, perlu apa? No, nanti kita akan bantu juga. Jadi kurang lebih semuanya sudah kita sediakan gitu. Nah, sedikit tambahan untuk program Career Preparation Training ini juga penting ya saya lihat untuk teman-teman alumni semuanya, karena kalau misalkan di Career Preparation Training ini ada banyak yang kita bahas, yang pasti ada resume international standard atau mungkin kita bisa customize dengan tujuan mungkin kalian mau daftar ke spesifik perusahaan tertentu, itu kita bisa bantu juga. Lalu Azure Interview, karena ternyata teman-teman nggak sedikit peserta atau mungkin student dari Bright ini yang sudah profesional. Mereka mau melamar ke mungkin international company yang lain dan mereka itu nervous dengan interviewnya, dan just call us, we can help you to do an interview training gitu teman-teman. Lalu ada juga untuk personal branding dan LinkedIn. Wah kacau Kak, LinkedIn ku nggak tahu di caranya gimana supaya bisa menarik perhatian HR gitu ya misalkan. Well, kita bisa bantu dengan career preparation training juga. Lalu soft skill training ini juga bisa untuk kalian lihat ya. Jadi untuk materinya ada bermacam-macam. Nanti kalau misalkan kalian mau tahu lebih banyak atau ada spesifik yang kalian mau minta, ini bisa didiskusikan dengan tim dari Bright Internships. Ini ada testimonials dari student kita yang sudah pernah berangkat ke luar negeri untuk program internship. Dan ini adalah testimoni untuk career prep. Jadi career preparation training ini nggak cuma dilaksanakan secara offline, ini juga bisa online ya teman-teman, dan secara grup besar ini bisa, secara personal one on one pun kita bisa. Jadi nanti tinggal kita lihat aja. Kalau misalkan teman-teman sudah punya satu geng gitu ya, 5 orang, ini teman dekat banget, akrab banget. Ayo sekalian bareng-bareng kita CV training bareng-bareng. Nah, nanti kita bisa diskusikan, mungkin ada potongan harga atau lain sebagainya, nanti bisa kita bahas gitu ya. Oke, sepertinya begitu untuk pemaparan materi dari program Bright Internships. Dan kalau teman-teman mau berkunjung, kita ada kantornya di Surabaya ya teman-teman, di Jalan Dharma Baru Barat 2 nomor 9. Kalian bisa catat juga untuk phone number, WhatsApp number, maupun di Instagram kita, dan we are so happy to in contact with you guys. Oke, demikian dari saya. Kak Iis, saya kembalikan. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak juga Ibu Yemima yang telah membantu memaparkan program Bright Internship ya. Ternyata Bright Internship ini memiliki banyak program ya gitu, mulai dari internship skala nasional atau bahkan internasional. Bagi teman-teman gitu yang kebingungan how to do untuk memulai sesuatu gitu ya, apalagi mau memasuki dunia kerja gitu. Bright Internship ini bisa jadi salah satu jalan untuk menjadi gerbang masuk utama gitu ya, untuk pada akhirnya memasuki dunia pekerjaan yang lebih besar gitu. Apalagi kadang kita tidak tahu gimana sih harus memulai pekerjaan atau internship di luar gitu. Tetapi justru Bright Internship ini bisa sangat membantu dituntun dari awal gitu, dari mulai CV dan lain sebagainya sampai akhirnya getting a job in the international scale gitu. Jadi silahkan bagi teman-teman yang tertarik untuk program internship baik itu national scale or internasional bisa dikontak langsung untuk Bright Internship. Tadi juga sudah di-spill di mana alamatnya dan WhatsApp-nya gitu ya. Jadi bisa dikontak-kontak saja silahkan. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak kembali kepada Ibu Yemima dan atas pemaparannya. Semoga teman-teman bisa mengambil
positif gitu untuk pemaparan hari ini gitu. Dan saya ingatkan juga kepada teman-teman peserta selfie batch Agustus ini, jangan lupa untuk mengisi link feedback yang sudah kami bagikan di chat box Zoom itu. Harap diisi ya teman-teman karena itu akan berguna untuk Bright Internship gitu mengenai feedbacknya gitu. Jadi karena mengingat waktu gitu, mungkin kita sebelum mengakhiri kegiatan ini kita akan melakukan foto bersama terlebih dahulu. Jadi silakan untuk teman-teman yang belum menyalakan kameranya bisa dinyalakan terlebih dahulu apabila tidak ada gangguan gitu ya. Nih, sudah pada menyala ya kameranya. Siap-siap juga teman-teman karena kita tidak pernah tahu ya teman-teman itu ada di slide nomor berapa. Jadi selalu siap siaga dan senyum selalu gitu agar ketika ditangkap layar bisa paripurna gitu ya. Baik, operator saya juga akan membantu menangkap layar. Mungkin saya bantu aba-abakan ya. Slide pertama dulu. 1, 2, 3. Ya, baik. Kemudian beralih ke slide berikutnya nih. Hanya satu slide ya. Mohon maaf. Baik. Terima kasih banyak. Ini adalah akhir dari sesi pertama di Bright Internship ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, namun mungkin kita akan mengadakan sesi Bright Internship kedua di tanggal 20, tapi nantikan saja informasi selengkapnya gitu ya. Semoga bisa ada informasi secepatnya. Jadi ditunggu kabarnya di grup Selfie Batch Agustus. Terima kasih banyak saya ucapkan sekali lagi kepada teman-teman yang sudah bersedia hadir di kegiatan selfie kali ini dan terima kasih kepada Ibu Florencia juga kepada Ibu Yemima yang telah memaparkan penjelasannya sangat luar biasa. Saya tutup kegiatan selfie batch Agustus sesi 1 bersama Break Internship. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Iyu, Waalaikumsalam. terima Terima kasih kasih teman-teman Bu semuanya yang telah Floren, Bu Thank you. Yemima. Terima kasih banyak sudah berkenan sharing.